Baik, terima kasih banyak Ibu Heni Sipolo. Kira-kira hampir sama juga, walaupun ada sedikit yang uh, menggelitik tadi dari paparannya Mbak Heni ya, terutama ada juga panggilan buat kita para alumni lulusan Universitas Indonesia untuk ayo ikut apa yang sudah kita lakukan sekarang ini sudah merupakan suatu langkah maju ya tentu saja. Nah, saya kira teman-teman juga sangat tertarik dong ingin tahu selain 3 narasumber ini ada beberapa misteri guest loh yang ternyata hadir bersama kita. Sebelum kita lakukan tanya jawab, kelihatannya akan sangat menarik apabila kita minta misteri guest kita ini untuk ikut memberikan pandangannya paling tidak 5 menit saja. Benar nggak teman-teman panitia nih? Paling tidak minimal 5 menit sampai 10 menit untuk menambah perbendaharaan input-input materi dan tentu saja semangat di hati kita supaya lebih bersemangat lagi menghadapi dan tentu saja membahas tentang masalah diskriminasi dan intoleransi di dalam dunia pendidikan Indonesia. Baik, saya akan mengundang misteri guest kita yang pertama, yaitu Bapak Natawi Al-Zastro. Kalau kita panggilnya Mas Zastro, beliau adalah Ketua Lembaga Seni Budaya Muslim Indonesia PBNU tahun 2004 sampai 2015, lulusan IAIN Jogja, dan Sosiologi UI. S2 dan S3-nya dari UI. Saat yang terakhir adalah beliau juga Ketua Tim Kajian Pancasila Watimpres tahun 2018 sampai 2019. Baik, mari kita sambut Mas Zastro. Silakan. Sudah di-unmute. Terima kasih, Mbak Sandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profesor Jamari, Bu Heni Sipolo, yang kami hormati. Alhamdulillah bisa bersilaturahmi, Mbak Heni. Kangen banget, lama nggak ketemu. Prof. Jamari, terima kasih bisa bersilaturahmi. Saya sedikit membuka data dari PPIM, Universitas Negeri Jakarta, tentang kondisi guru agama yang ada di sekolah-sekolah. Jadi kenapa ini penting? Karena ini adalah trigger pertama tentang pemahaman keagamaan anak-anak di sekolah. Jadi penelitian PPM ini misalnya mengatakan bahwa 89% guru agama di sekolah-sekolah itu menolak kepemimpinan non-muslim. Ini guru agama PAI. Kemudian mereka juga menolak orang luar Islam memegang jabatan publik. Jadi 89% menolak jadi kepala daerah, menolak jadi kepala sekolah 87%, dan kepala dinas 80%. Dan mayoritas mereka ini guru agama 81% tidak bersedia memberikan izin pendirian rumah ibadah agama di wilayahnya, terutama di sekolahnya. Nah, kemudian 77% tidak bersedia jika diminta menampung misalnya warga Syiah, Ahmadiyah maupun non-muslim. Nah, ini menjadi gambaran bagaimana diskriminasi ini di-guides oleh orang-orang yang dari hasil penelitian ini menunjukkan pikirannya sampai obsesinya sudah diskriminatif. Nah, ini turunannya bisa terlihat pada hasil penelitian berikutnya yang dilakukan oleh kelompok lain ini, yaitu yang di Yogyakarta. Itu dari SMP, SMA, murid-murid ketika ditanya apakah bersedia terlibat dalam aksi kekerasan, 48,9% bersedia mendukung. Ketika ditanyakan apakah yang dilakukan oleh Nurdin M. Top itu dapat dibenarkan, sebanyak 14,2% menyatakan dapat dibenarkan. Sementara ketika ditanya apakah setuju dengan pemberlakuan syariat Islam, nah meskipun syariat Islam ini tidak dirinci, gitu loh, itu sebanyak 84,8%. Nah, ini menurut saya data-data meskipun ini angka-angka, tapi ini menjadi cerminan dari sikap dalam tanda petik intoleran itu. Nah, kemudian didukung lagi hasil penelitian dari Kementerian Agama Jawa Tengah tentang
ideal type ustadz mereka yang mereka kagumi. Itu rata-rata ustadz-ustadz yang mendidik atau mengajarkan atau mengintrodusir paham-paham intoleran dan radikal. Sementara ustadz seperti Beb Lutfi itu mereka hampir nggak mengenal. Yang agak milenial, agak ngetren lagi Gus Baha, itu mereka nggak tahu. Terus ya ini mencerminkan menurut saya bahwa peta pemahaman atau nilai-nilai yang diajarkan di sekolah, padahal sekolah itu menjadi ujung tombak dalam proses habituasi atau pembentukan habitus anak-anak dalam membangun sikap toleran gitu loh, dan sikap inklusif. Yang mengejutkan lagi, beberapa tahun yang lalu ada salah satu sekolah umum dan itu negeri. Dia membuka pendaftaran untuk calon guru olahraga. Tetapi persyaratannya guru olahraga ini harus bisa sholat, harus bisa baca Quran. Ini kan aneh menurut saya. Kalau ini menjadi syarat untuk guru agama, ini masih make sense. Tapi ini guru olahraga itu disyaratkan bisa baca Quran, gitu, bisa ngaji. Sudah tidak make sense kan apa, dan menjadi indikasi bagaimana pola pemahaman apa yang formalistik dalam diri anak-anak kalau pengajarnya seperti ini. Dan kalau corak pemikiran keagamaannya itu sudah simbolik, formal, nah itu nanti maka ujungnya mesti akan bersikap eksklusif. Ini sekedar gambaran dari data-data itu bagaimana proses habituasi sikap toleran, sikap anti diskriminasi, sikap inklusif. Ini ternyata di sekolah-sekolah umum, karena yang banyak diteliti ini di sekolah umum, terutama sekolah-sekolah negeri, detik ini menghadapi tantangan yang sangat serius gitu. Apalagi ini didukung dengan medsos dan lain sebagainya. Nah, menurut saya langkah yang harus dilakukan, memang saya setuju dengan Prof. Jambari, adalah melakukan koreksi atau review terhadap buku-buku pendidikan agama di sekolah-sekolah. Jadi karena pendidikan agama di sekolah-sekolah itu sejauh yang saya tahu itu menjadikan agama menjadi pengetahuan, satu. Yang kedua, kalau toh agama menjadi perilaku, itu adalah perilaku yang cenderung legal formalistik, bukan perilaku yang akhlak. Jadi pendidikan agama yang ditekankan di pendidikan umum itu cenderung pada pendidikan agama yang syariah dalam pengertian legal formalistik. Misalnya ibadah-ibadah mahdoh, ya sholat, ya ngaji, ya kemusola itu. Tapi agama yang sifatnya moral, etik, dan akhlak seperti yang diceritakan oleh Bu Heni, itu tadi bagaimana mereka menghargai sesama. Dulu saya waktu sekolah, saya sejak kecil di madrasah. Mulai ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, dan di pesantren. Itu bisa berteman dengan yang non-muslim dengan enjoy dan fun. Saya bisa berteman dengan orang Katolik, meskipun saya berada di pondok. Dan saya bisa menunggu mereka keluar dari ibadah gereja untuk bermain. Mereka bisa menunggu saya keluar dari masjid untuk bermain. Jadi ini yang menjadi contoh baik, kata Bu Heni. Jadi yang ketiga, setelah kurikulum harus direview, guru-guru harus melakukan refreshing atau reorientasi. Yang ketiga adalah memperbanyak ruang perjumpaan. Karena di sekolah itu adalah tempat membangun ruang perjumpaan yang sangat strategis untuk mendidik habituasi sikap inklusif itu. Kalau sejak di sekolahnya mereka kumpulnya hanya orang yang sama, perilaku sama, keyakinan sama, ideologi sama, maka ini jangan harap ke depannya dia akan bisa bersikap toleran, bersikap inklusif terhadap orang lain. Jadi tiga ini aja menurut saya yang saya pikirkan, karena waktunya 5 menit, mudah-mudahan ini bisa, karena soal sikap pikiran itu tidak hanya pengetahuan, tapi ini sudah menjadi habitus. Kalau di dalam Islam itu, makanya Islam itu membedakan antara taklim, tarbiyah, dan takdib. Kalau taklim itu hanya belajar memberikan pengetahuan tentang agama, itu taklim.
Maka majelis taklim itu ya majelis yang memberikan informasi-informasi tentang keagamaan itu. Kemudian kalau tarbiyah ini sudah masuk menjadi kedalaman, yaitu internalisasi nilai, gitu. Internalisasi nilai ke dalam diri yang akan membentuk sikap perilaku, ini tarbiyah. Berikutnya itu adalah takdib atau pembudayaan. Ini lebih dalam lagi. Kalau di Jawa itu istilahnya ada ilmu kawruh. Cara pola pendidikannya beda. Ada mulang, ada babar, ada medar. Kalau mulang itu taklim, kalau babar itu menjelaskan yang lebih jauh dan lebih dalam, tapi kalau medar itu sudah medar itu yang menjelaskan lebih jauh, tapi kalau babarnya itu menjadi dalam lagi. Nah, pendidikan agama itu mestinya dipola dalam kerangka ini. Tapi ini yang tidak terjadi di sekolah-sekolah. Itu aja, Mbak. Terima kasih. Terima kasih banyak, Mas Astro. Belangkonnya keren banget. Seandainya kita semua boleh menggunakan jadi sekolah. Baik, kita masuk ke misteri guest yang berikutnya. Kami melihat sekian banyak pertanyaan sudah banyak nih muncul. Ya, tapi tunggu dulu ya. Misteri guest-nya belum semuanya keluar nih. Masih ada 2 lagi. Yang berikutnya, wah ini juga salah satu kakak saya yang luar biasa. Beliau adalah Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia. Sebelumnya dulu juga di Universitas Islam Negeri, ya. Pasti udah tahu dong siapa, ya. Beliau adalah Profesor Dr. Komarudin Hidayat. Silakan, Mas. Di unmute dulu. Oke, makasih. Saya ikut ini karena ingin ketemu pembicara, moderator, dan IO-nya itu teman-teman. Hitung-hitung tombol kangen, Mbak Eni ya, Mbak Cassandra, Udiva, Jamari orang Ciputat lah, ini Jastro juga. Pertama saya ingin beri catatan gini ya, bahwa dunia itu semakin plural. Indonesia pun dari dulu plural. Tambah lagi sekarang ada 2 hal, yaitu kita masuk pada era globalisasi dan kita masuk pada era digital culture. Maka keragaman, benturan, passing over itu tidak mungkin dihindari, bahkan semakin intens. Oleh karena itu kita tidak bisa lari dari berbagai benturan ide. Yang kedua, pandemi ini ada yang positif, bahwa kita berbeda pendapat lewat virtual forum meeting, tidak langsung kita mengerahkan massa karena ada pandemi. Ini ada positifnya. Dan ketika kita berdialog, berdebat lewat forum seperti ini, maka kualitas yang akan lebih dilihat, tidak hanya emosi dan massa. Ini positifnya. Dengan demikian kita bisa kemudian, dan semestinya kita berlomba saja untuk jadi trendsetter, mengembangkan pikiran-pikiran yang ideal untuk masa depan bangsa dan pendidikan. Yang ketiga, dunia pendidikan ini kan stakeholder-nya banyak, tidak hanya pemerintah, tapi juga guru dan orang tua. Makanya pemerintah tidak bisa kemudian merasa paling tahu, sok tahu, mengatur. Bahkan pendidikan di Indonesia itu sudah tumbuh sebelum Indonesia merdeka. Sekarang ada lagi desentralisasi. Kalau saja berbagai best practice sekolah-sekolah yang udah ada di berbagai provinsi itu diberdayakan, diintervensi, dibantu, difasilitasi, maka saya yakin tugas negara akan semakin ringan. Tapi kalau sekarang ini negara merasa ingin tahu, ngatur semuanya, nggak akan sanggup. Nah, berikutnya tentang diskriminasi perbedaan. Saya sungguhnya juga agak khawatir, tapi itu bagian dari demokrasi. Tanpa disadari sekarang ini memang beberapa kelompok-kelompok etnis di Indonesia, komunitas, ini mereka membangun sekolahnya masing-masing. Misalnya sekolah-sekolah Chinese berkembang, ya itu hak mereka. Sekolah Katolik, kemudian pesantren, dan mengapa negeri pengaruhnya Islam begitu kental, mungkin karena mayoritas. Sayang selama ini penelitian lebih diarahkan pada komunitas Muslim, tapi tidak pernah ada penelitian pada kelompok-kelompok yang lain. Kalau toh diteliti, mungkin hasilnya tidak jauh beda. Ada satu sikap eksklusivisme
di masing-masing kelompok itu. Nah, inilah yang mestinya harus kita antisipasi bersama. Yang terakhir, saya memberikan satu contoh best practice. Saya mendirikan sekolah Madaniyah. Madaniyah, dari segi namanya aja adalah Islam. Tapi justru karena Islam, kami menerima semua agama. Semua agama diberi guru agama, bahkan tempat ibadah. Lalu inklusif itu tidak hanya agama, tapi juga ada special need kita tampung. Yang menarik kemudian orang-orang non-Muslim itu akan mengatakan itu kan sekolah Islam. Karena lihat pendirinya saya, Cak Nur. Tapi orang Islam mengatakan itu bukan sekolah Islam, karena lintas agama. Gitu. Nah, kami berpikir sekolah seperti ini mesti yang dikembangkan. Kalau kita ingin menggrooming calon pemimpin masa depan Indonesia, maka dari awal hubungan antara agama harus baik dan harus sudah selesai. Jadi di sekolah kami itu biasa merayakan festival agama-agama, masing-masing mengetahui, menghargai. Jadi hal-hal yang prinsipial, ritual sudah selesai. Yang berbeda itu aspek-aspek budaya misalnya. Ini penting. Oleh karena itu sekolah semacam Taruhan Nusantara dan semacamnya dengan modifikasi kurikulum ini diperbanyak. Karena apa? Dengan desentralisasi ini mestinya suku dinas atau des pendidikan di provinsi itu berpikir tingkat presiden. Bayangkan aja kalau kita suka merefer Finlandia, New Zealand, Singapura, itu kan hanya 5 juta. Sementara Jawa Barat 40 juta. Jadi kalau yang pegang pendidikan, gubernurnya, kemudian suku dinas, itu tidak punya pemikiran jauh ke depan, saya khawatir ya gimana kita akan memberdayakan dunia pendidikan ke depan. Jadi lagi-lagi kita perlu, satu, mengadres kebijakan pemerintah, kedua, memberdayakan sekolah-sekolah yang ada di masing-masing provinsi dengan karakternya masing-masing. Berikutnya, perlu kita bantu. Jadi universitas di daerah itu dengan guru-gurunya, dengan pengusaha, intelektual, dan sebagainya. Itu diperbanyak resource school, resource university. Dengan demikian, apa yang kita pikirkan itu kemudian punya kaki untuk merubah dunia pendidikan. Sebab kalau tidak, kemudian hanya berhenti di forum-forum seminar saja. Jadi harus punya agenda ke sana. Siapa sih orang-orang, aktor-aktor lembaga yang bisa merubah gitu. Karena kita ini harus bergerak. Sebab kalau tidak kemudian akan semakin panjang, semakin sulit nanti untuk diluruskan kembali. Terakhir, sekali lagi saya terima kasih forum seperti ini. Ada beberapa kebijakan memang misalnya tes masuk perguruan tinggi siapa hafal Al-Quran sekian juz maka diprioritaskan. Saya tidak anti Al-Quran ya, tapi ketika Al-Quran hafalan kemudian jadi satu standar lulusan, saya kok agak kurang seret. Kalau yakin anak itu pinter, coba dimodifikasi tesnya, yang pasti dia akan lulus gitu. Tapi jangan hanya karena kemudian label satu identitas keagamaan, kemudian jadi lulus. Agama lain kan nggak punya tradisi menghafal kitab suci itu gitu. Jadi saya percaya di UIN Jakarta Fakultas Kedokteran banyak yang alumni yang hafal Quran dan juara bahkan number 1 dalam kedokteran. Tapi apa? Kita inginkan bahwa justru karena dia yakin beragama yang benar, tunjukkanlah kompetitif keilmuan standar yang menang. Jangan kemudian dengan entry point-nya itu karena agama. Begitu juga di kampus-kampus sekolah-sekolah umum. Sekolah umum itu kan public school. Jadi jangan terlalu diwarnai dengan satu paham yang diskriminatif. Ini agama apapun. Lagi-lagi ini hemat saya perlu satu renungan, tapi ujungnya harus ada satu follow-up rekomendasi yang bisa dilakukan. Sekian, terima kasih. Ini sekedar sebagai tombol kangen aku ketemu teman-teman semua. Mbak Cassandra, makasih diberi waktu. Mbak Eni, Unifa, Pam, ya, makasih.